Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Realme 8 Pro pas rilis tahun lalu harganya di 4,5 juta. Tapi sekarang ini saya beli new segel harganya cuma 3,6 jutaan aja di marketplace. Dan masih dapat potongan cashback jadi 3,5 juta aja. Menurut saya ini jadi salah satu HP 108 megapiksel paling worth it saat ini di range 3 jutaan. Soalnya saya inget ini HP punya kualitas kamera di atas rata-rata. Selain itu, speknya juga masih oke. Coba kita review sedikit Realme 8 Pro 3,5 jutaan ini di tahun 2022. Namun sebelumnya, kita unboxing lagi bentar ya guys. Unit yang kita beli ini benar-benar masih baru yang kemasan dusnya masih tersegel. Di dalamnya terdapat pin SIM tray, buku manual, dan kartu garansi. Serta bonus jelly case bening yang berbahan cukup tebal dan lentur. Baru di bawahnya ada unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Dan di balik kertas pembatas dapat adapter charger bawaan berdaya output maksimal 65 watt. Serta dapat kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal megang varian warna Yellow Star ini sih asli keren banget. Build quality-nya solid dan terasa kokoh. Cuma emang tulisan Dare to Live-nya ini aja sih yang menurut saya kegedean. Jadi kesannya jadi sedikit agak norak. Desain modul quad kameranya juga masih kekinian, karena memang umur HP ini belum genap setahun. Yang jelas handheld ketika dipegang sih masih terasa nyaman dan feel premiumnya masih cukup terasa. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Realme 8 Pro yang pakai tampilan Realme UI 2.0. Dari about phone masih terlihat kalau RAM bawaan sebesar 8GB-nya ini masih belum dapat extended RAM virtual sebesar 3GB. Namun setelah saya cek pembaruan software, langsung dapat notif untuk update sebesar 3,6GB. Walaupun cuma software, tapi tetap harus mengorbankan sedikit memori ROM pada bawaannya ya. Langsung kita coba tes dulu gimana kualitas 108 megapiksel kameranya. Di mode autonya saja sudah terlihat hasil foto dari Realme 8 Pro ini beneran udah pro banget. Dynamic range-nya luas, warnanya vibrant, dan detailnya juga masih oke. Baik di kondisi cukup cahaya ataupun low light, AI kameranya sudah bisa mengoptimalkan hasil jepretan dengan baik dan maksimal. Namun lebih recommended jika di kondisi minim cahaya tetap pakai mode malam, karena detailnya jadi lebih oke dan minim dengan noise. Di mode ultrawide-nya pun warnanya tetap terasa vibrant dan dynamic range-nya juga terasa luas. Namun untuk detailnya jadi sedikit lebih menurun. Walaupun untuk distorsinya tidak begitu terasa, namun overall untuk hasil jepretan di mode ultrawide-nya ini tetap memuaskan. Kalau mau hasil resolusi terbaik, jelas tinggal aktifkan mode 108 megapikselnya nih guys. Dijamin hasil fotonya jadi jauh lebih detail dan tajam walaupun di zoom hingga paling dekat sekalipun. Asli keren banget sih hasil fotonya kalau pakai mode ini. Udah kayak bukan foto dari HP aja nih kalau diaktifkan mode 108 megapikselnya ini. Nah kalau yang suka foto-foto objek jarak dekat tetap ada nih lensa makro yang hasilnya memang tidak sebagus kamera utama. Tapi udah cukup banget untuk sekedar casual fotografi atau sekedar diupload ke sosmed. Foto bokehnya juga nggak kalah keren nih. Selain pemotongan objeknya yang tergolong rapi, detail fotonya juga masih dapat banget. Baik ketika pakai kamera belakang ataupun kamera selfie-nya tetap bisa memberikan hasil foto potret yang oke dan menurut saya udah bagus banget. Gak cuma hasil jepretannya nih yang keren. Hasil rekaman video pakai mode AI-nya juga nggak kalah oke nih. Seakan-akan warnanya tuh udah di grading sama AI-nya agar terlihat lebih tajam dan vibrant. Oke, ini adalah hasil rekaman Realme 8 Pro pakai mode AI ya. Cuma memang untuk stabilannya tidak semulus ketika mengaktifkan mode UIS Max stabilizernya ya guys. Nah ini kalau ini hasil rekaman video Realme 8 Pro mode stabilizernya on. Nah kalau pakai mode UIS Max stabilizernya hasil videonya jadi jauh lebih smooth. Walaupun untuk kualitas warnanya tidak segonjreng ketika mode AI-nya diaktifkan. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja ya.
Nah, kalau untuk mode ngevlog atau ngerekam video pakai kamera depan, jelas lebih recommended kalau aktifin mode stabilizernya ya guys. Nah, kalau ini kamera depannya Realme 8 Pro pakai mode AI. Walaupun hasilnya jadi agak cropping, namun tingkat kestabilannya jadi jauh lebih smooth dan minim dengan goncangan. Nah, kalau ini pakai mode stabilisasinya on, tapi AI-nya off. Kalau di mode dual videonya ini buat yang pengen ngerekam video pakai kamera depan dan belakang sekaligus. Meskipun jelas hasilnya tetap lebih terlihat bagus di kamera belakang, namun setidaknya kalian langsung bisa nih capture momen yang berbeda secara bersamaan. Nah, kalau ini pakai mode dual video, kamera depan dan belakang sekaligus. Mengingat chipset yang dipakai adalah Snapdragon 720G, jelas HP ini kurang cocok ya kalau buat kebut-kebutan atau buat ngegame. Walau begitu, skor pengetesan Antutu versi 9-nya tetap bisa mencapai 340 ribuan loh guys. Dan buat ngegame PUBG pun masih bisa dapat settingan Smooth Ultra dengan gameplay yang tergolong lancar dan nyaris tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau buat kebutuhan daily yang standar, jelas sudah enak dan nyaman banget. Misalnya buat nonton YouTube atau sekedar lihat-lihat hasil foto dari HP ini, berkat kualitas layar AMOLED-nya yang gonjreng. Punya kapasitas baterai sebesar 4500 mAh yang didukung pengisian cepat 50 watt, jelas masih oke untuk dipakai di tahun ini. Dan fitur sidik jari di dalam layarnya ini bikin kesan HP ini jadi lebih futuristik. Punya respon yang cepat dan juga akurat. Kesimpulannya, Realme 8 Pro ini menurut saya jadi makin worth nih jika melihat semua fitur yang didapatkan. Buat yang nyari smartphone kelas mid-range yang punya kualitas kamera yang masih jempolan, ini HP emang layak banget untuk jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Bisa saya bilang punya kamera 108 megapiksel terbaik di harganya yang cuma 3 jutaan sekarang. Minusnya sih ada di refresh rate layarnya yang masih 60Hz, serta kualitas speakernya yang masih mono dan belum pakai dual stereo speaker. Tapi nantinya HP ini masih bakal dapat update software Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Yang untuk saat ini sudah masuk dalam tahap early access. Sehingga untuk dipakai selama 1 atau 2 tahun ke depan pun bakal masih oke berkat dukungan softwarenya. Jadi kalau kalian emang nyari smartphone kamera dengan budget 3 jutaan, menurut saya Realme 8 Pro ini jadi pilihan yang worth it saat ini. Apalagi fitur dan speknya juga masih lumayan oke. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.